Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi alhamdulillah tadi udah berjalan sidang eksekusinya ya. Jadi pihak pengadilan mengingatkan kalau memang hak aku itu sudah jatuh ke tangan saya. Jadi pihak tergugat harus menjalani putusan yang sudah inkrah secara hukum, yaitu hak asuh dua-duanya jatuh ke tangan saya dan anak-anak harus diserahkan ke tangan saya. Itu inti dari sidang tadi, seperti itu. Tapi keputusannya seperti apa? Akhirnya keputusannya jadi gini, tadi kan yang datang bukan tergugatnya langsung ya, tapi ada kuasa hukumnya. Jadi tadi sebenarnya Pak Hakim memberikan ibaratnya masukan, dan kasarnya ini kan kayak sidang diberi peringatan lah, diberi teguran kalau misalkan pihak tergugat itu harus menjalankan putusan hukum yang udah ada. Jadi tadi kuasa hukumnya juga bilang nanti akan disampaikan ke tergugatnya. Kita lihat selama 8 hari. Kalau 8 hari itu belum juga dijalankan, yaitu anak-anak diserahkan ke saya. Jadi mau nggak mau kita akan menjalankan eksekusi seperti itu. Tapi tetap saya berharap dan saya berdoa semoga dalam 8 hari ini ada jalan tengah yang terbaik supaya kepentingan anak-anak itu diutamakan. alasan dia tidak datang? Oh, nggak nanya deh Mbak, itu alasannya saya nggak tahu, maaf. Tapi nggak apa-apa, memang kan sudah ada kuasa hukumnya itu, jadi hitungannya hadir gitu. Berarti Atalarik bersedia ya Mbak dalam sidang hari ini menyerahkan. Sudah ada omongan gitu dari pengacaranya sendiri? Belum ada omongan bersedia atau enggak, belum. Jadi ini lebih kayak baru diingatkan lah. Jadi pihak tergugat, yaitu bapaknya anak-anak, diingatkan kalau ini putusan ada inkrah, kamu harus menjalankan putusan, seperti itu. Kalau sampai akhirnya 8 hari berjalan ke depan ini tidak ada jawaban dari pihak tergugat itu sendiri, apa akan awal lakukan sama pihak? Kalau dari pihak pengadilan, pastinya next step-nya itu adalah eksekusi. Eksekusi, jadi ya kita dari pihak pengadilan bersama saya datang langsung ke kediamannya untuk anak-anak diserahkan di sana lah. Sayang Prosedurnya seperti itu. yang terakhir ketemu kapan sih sama anak-anak kalau boleh tahu? Kalau Sabira itu udah setahun lebih nggak ketemu. Kalau Syarif tuh juga hampir setahun, terakhir bulan Maret. Karena terakhir Maret kemarin itu kan udah pandemi ya, jadi sekolah di lockdown kan. Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu lagi. Bener-bener. Emang bisa komunikasi nggak Mbak? Nggak ketemu selama 2 tahun. Komunikasi? Nggak ada sama sekali. Oke, wah sempat kan kemarin kan Awah datang ke tempatnya Atalarik ya, kalau nggak salah waktu waktu masalah untuk ngobrolin harta gono gini, itu sempat nggak ketemu sama anak-anak? Anak-anak nggak ada. Saat itu anak-anak nggak ada. Aku pada berharap banget, cuman nggak ada. Sempat ditanyakan kepada pihak Atalarik kemana anak-anak? Enggak sih ya, karena itu kan sidang gono gini, jadi memang itu tuh formal banget gitu loh, jadi nggak bisa kita nanya kayak gitu, nggak ada. 2 tahun nggak ketemu, sempat berusaha untuk mencari apa, seperti apa? Iya, saya juga bingung mau ngapain ya Mbak. Kayaknya cara paling baik itu ya saya tempuh, memang hak saya sebagai warga negara Indonesia, yaitu dengan secara hukum saya tempuh secara maksimal, dan alhamdulillah udah inkrah. Terus usaha lainnya saya tinggal angkat tangannya berdoa gitu. Karena kan ini semua di luar kuasa kita ya. Ada pandemi, sekolah di lockdown, itu kan semua di luar kuasa kita gitu. Jadi saya rasa ya udahlah, kita bisa pasrah aja dan berusaha semaksimal mungkin. Wah, ada himbauan kepada Atalarik nggak dalam waktu 8 hari ini? Seperti apa? Poinnya hari ini adalah himbauan untuk menjalankan itu, menjalankan putusan yang udah ada, yang udah inkrah. Paling tidak ada himbauan yang lebih kena ke dia gitu, tolong deh kasih gitu loh, karena kan ini sudah putusan di kamu gitu. Sebenarnya himbauannya bersifat formal juga sih ya, karena ini intinya dari segi hukum sudah ada, jadi silakan dijalankan, tolong, karena udah inkrah seperti itu. Berarti penegasan 8 hari nggak diserahkan bakal ada jemput paksa ya bermasalah. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih prosedurnya seperti itu. Bang Arwah katanya itu harus ada perdamaian dulu Bang Arwah, baru anak bisa diserahkan Bang Arwah gitu. Ya pada dasarnya saya juga
sebuah persaingan enggak. Saya menang hak asuh ini saya tidak merasa terus saya menang, tidak. Karena di sini balik lagi apa yang saya menangin gitu loh. Hak asuh menang atau tidak menang ya tetap saya ibunya, beliau bapaknya, jadi nggak ada poinnya gitu kan. Jadi kalau dibilang perdamaian saya akan tetap terbuka, apalagi kalau untuk kepentingan anak, insya Allah itu yang akan selalu saya utamakan gitu. Tapi selama ini ada omongan nggak sih dari pihak Arik itu soal perdamaian pertengahan? Enggak, belum ada omongan. Makanya tadi ketika saya ketemu dengan kuasa hukum juga, saya bilang kalau memang ada mau perdamaian ya coba aja diajukan seperti apa. Kalau memang saya rasa adil ya kenapa enggak? Kan jadi kedua belah pihak bisa lebih baik untuk membesarkan anak secara bersama-sama. Mbak, mengenai Gonogini ini yang katanya Atalarik meminta mahar kembali Saya atau mau komen, terserah, Mas. itu gimana? Saya sekarang Bener nggak sih? Saya sekarang cuma mau fokus ke masalah anak dulu. Kalau soal itu udah ada kuasa hukum saya yang menghandle, bisa tolong dikonfirmasi. Kalau untuk anak, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Hari ini juga saya bela-belain datang tanpa ditemani kuasa hukum, saya sendiri. Itu memang saya mau menunjukkan sikap ya, memang saya betul-betul sungguh-sungguh ingin bertemu dengan anak saya gitu. Jadi sekarang saya cuma mau supaya keadaan semua cepat membaik. Semoga cepat ada perdamaian yang terbaik untuk siapapun. Berarti kalau kondisi anak-anak seperti apa sih? Belum tahu sih, belum tahu. Benar-benar nggak dapat Saya nggak ada akses info juga. apapun. Yang penting saya cuma bisa berdoa aja. Semoga anak saya tetap sehat-sehat aja. Wah, kalau tadi menyambung harta gono gini itu kan arwah tadi nggak mau bilang dalam artian apakah itu yang pihak sana mengada-ngada semua harus dibalikin, semua diungkit-ungkit lagi. Itu bisa dilihat secara kalau itu adalah ujung-ujungnya hanya untuk mengulur-ulur waktu agar anak-anak tuh tambah lama di tempatnya bapaknya. Ya kalau soal itu mungkin bisa dinilai sendiri ya. Tapi memang yang kalau masalah Gonogini itu yang memang disampaikan kemarin memang ada faktanya seperti itu. Dan itu juga masih berjalan. Jadi nanti kita lihat aja gimana keputusannya. Kebayang nggak sih nak anak-anak nanti pahitnya di 8 hari itu tidak ada kamera, akhirnya tetap jadinya dieksekusi seakan-akan anak itu dia. adalah sebuah barang gitu. Itu dia, makanya saya tetap berdoa semoga ada keajaiban ya. Saya percaya Allah itu maha kuasa, pun fayakun semuanya bisa terjadi. Jadi saya tetap berusaha dan berdoa terus. Dan saya juga mohon doanya juga ya, karena biar utama kebahagiaan anak-anak itu nomor 1. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.